Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan mempelajari tentang faktor persekutuan besar atau yang disingkat dengan FPB. Faktor persekutuan besar atau FPB adalah faktor persekutuan dari beberapa bilangan yang nilainya paling besar. Nah, anak-anak dalam menentukan FPB itu ada tiga cara ya yang bisa digunakan. Yang A itu menggunakan FPB dengan cara biasa, kemudian yang B menggunakan FPB dengan pohon faktor, dan yang C menggunakan teknik sengketan. Kita bahas dulu dengan yang A, langkah menentukan FPB dengan cara biasa. Ada tiga tahapan. Yang pertama yaitu menentukan faktor masing-masing bilangan. Yang kedua, menentukan faktor persekutuannya. Yang ketiga, menentukan faktor persekutuan yang nilainya paling besar. Langsung saja, supaya kita tidak bingung, kita akan bahas di latihan soal. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Baik, kita kerjakan ya, mencari FPB dengan cara yang biasa. Pertama-tama, kita harus menentukan masing-masing faktor dari bilangan-bilangan tersebut. Kita tulis 12 sama dengan faktornya yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, selesai ya. Jadi kita sudah mendapatkan faktor dari 12. Sekarang kita cari faktor dari 18. Kita tulis 18 sama dengan 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Kalau 4 bisa apa tidak? Tidak bisa ya. 5 tidak bisa. 6 sudah ada. Jadi cukup sampai sekian. Setelah kita dapat nilai faktor dari masing-masing bilangan, langkah yang kedua yaitu menentukan faktor yang sama. Ada berapa saja? Yaitu ada 1, ada 2, 3, dan 6. Jadi 12 dan 18 itu memiliki faktor yang sama. Berapa saja anak-anak? Ada 1, 2, 3, dan 6. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan faktor persekutuan yang terbesar. Dari 1, 2, 3, dan 6, yang paling besar yang mana? Betul ya, yang paling besar adalah 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Selanjutnya kita akan belajar menentukan FPB dengan pohon faktor. Caranya yaitu 1. Menentukan faktorisasi prima masing-masing bilangan menggunakan pohon faktor. Yang kedua, menentukan FPB diperoleh dari perkalian faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Langsung saja kita kerjakan contoh soal menggunakan pohon faktor. Kita tulis 12, kemudian kita kasih cabang. Oke, yang sebelah kiri kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu yaitu 2. 12 bagi 2 sama dengan 6. Kita beri cabang lagi. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, karena 3 merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya berhenti sampai di situ. Selanjutnya, kita lingkari ya bilangan-bilangan primanya. Ada berapa saja di situ? Ada 2, 2, dan 3. Jadi, faktorisasi prima dari 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Atau kalau kita ringkas penulisannya menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari bilangan 18. 18 selanjutnya kita beri cabang dan kita bagi dengan bilangan prima
yang paling kecil dahulu, yaitu 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kita beri cabang lagi. Nah, 9 dibagi 2 kira-kira bisa apa tidak? Tidak bisa ya. Nah, karena 2 sudah tidak bisa membagi, maka kita naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu berapa setelah 2? 3. Maka 9 dibagi 3 apakah bisa? Bisa ya, yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, karena 3 sudah bilangan prima, maka pohon faktornya berhenti. Jadi, kita dapat faktorisasi prima dari 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. Atau kalau kita ringkas penulisannya menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Nah, anak-anak, jika masih belum paham tentang mencari faktorisasi, silahkan disimak dulu penjelasan Pak Guru di video sebelumnya yang judulnya faktorisasi prima. Nah, setelah kita menentukan faktorisasi prima pada masing-masing bilangan, selanjutnya kita mencari FPB-nya, yaitu diperoleh dari mana? Diperoleh dari perkalian dari faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Sekarang coba kita lihat ya, manakah faktor yang sama? 12 kan punya faktor prima 2. Nah, sekarang kita lihat 18 apakah punya faktor prima 2 atau tidak? Dan ternyata 18 juga punya 2. Maka 2 merupakan faktor prima yang sama. Nah, kan ada tuh 2 pangkat 2 yang punya 12. Sementara yang 18 itu punya faktor primanya hanya 2. Maka yang kita pilih yang mana? Yang dengan pangkat terkecil, yaitu kita pilih yang 2 saja. Selanjutnya kita lihat apakah ada faktor prima yang sama selain bilangan 2. Ada ya. Ternyata ada 3. Nah, 3 ini ada yang 3 saja dan juga ada 3 pangkat 2. Yang kita pilih yang mana? Betul, yang kita pilih adalah yang 3 saja karena pangkatnya yang terkecil. Jadi, FPB dari 12 dan 16 kita peroleh dari perkalian faktorisasi prima dengan pangkat yang terkecil, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Sama ya hasilnya dengan yang cara biasa, maka jawaban kita ini betul. Selanjutnya kita akan menentukan FPB dengan teknik sengkedan. Bagaimana caranya? Ada 6 tahapan ya yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita membuat tabel. Nah, tabelnya ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan menggunakan teknik sengkedan. Yang kedua, bagi kedua bilangan dimulai dengan bilangan prima terkecil. Yang ketiga, jika kedua bilangan dapat dibagi, beri lingkaran pada bilangan prima yang menjadi pembagi. Yang keempat, jika bilangan tersebut dapat dibagi, maka tulis hasil baginya. Jika tidak dapat dibagi, maka tulis kembali bilangan tersebut. Yang kelima, lakukan pembagian sampai hasil bagi kedua bilangan hasilnya 1. Yang keenam, FPB diperoleh dari hasil kali bilangan prima yang dilingkari. Langsung saja kita praktekkan ya dengan contoh latihan soal. Kan FPB dari 12 dan 18. Nah, yang pertama kita bikin apa anak-anak? Kita bikin tabel terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat kita memiliki bilangan 12 dan 18. Nah, tabel yang paling kiri itu kita isi dengan pembaginya. Siapa pembaginya? Yaitu bilangan prima, dimulai dari yang terkecil. Berapa bilangan prima yang terkecil? Yaitu dimulai dengan 2 dulu.
12 dibagi 2 berapa? 6 ya. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Karena 12 dan 18 tadi bisa dibagi 2, maka pembaginya kita beri lingkaran. Selanjutnya, kita fokus ke angka 6 dan 9. 6 dan 9 apakah bisa dibagi 2? Coba ya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 9 dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, maka kita tulis tidak berubah yaitu 9. Nah, karena tadi duanya tidak bisa membagi salah satu dari bilangannya, maka tidak kita beri lingkaran. Ya, kita fokus ke angka 3 dan 9. Coba 3 kalau kita bagi 2 bisa apa tidak? Tidak bisa. 9 bagi 2 tidak bisa. Maka 2 tidak lagi kita gunakan untuk membagi, tetapi kita naik ke bilangan selanjutnya setelah 2 yaitu 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, karena tadi keduanya bisa dibagi oleh 3, maka 3 yang menjadi pembagi kita beri lingkaran. Selanjutnya kita fokus, kita punya angka 1 dan 3. Coba sekarang 1 dibagi 3 bisa apa tidak? Tidak bisa. Maka kolom yang itu kita tulis berapa anak-anak? 1. Sekarang 3 dibagi 3 apakah bisa? Bisa ya, sama dengan 1. Maka kita tulis 1. Nah, karena hasil bagi kedua bilangannya sudah 1, maka pembagiannya berhenti sampai di situ. Nah, langkah yang keenam yaitu menentukan FPB. Dari mana kita memperoleh hasil FPB-nya? Yaitu FPB diperoleh dari hasil perkalian dari bilangan yang dilingkari. Nah, tadi bilangan yang kita lingkari ada berapa saja? Ada 2 dan 3. Jadi FPB-nya sama dengan 2 kali 3. Berapa hasilnya? 6. Nah, karena hasilnya sama dengan teknik biasa dan juga pohon faktor, maka cara kita mencari FPB dengan teknik sengketaan ini juga betul. Nah, ternyata mencari FPB dengan cara biasa, cara pohon faktor atau sengketaan itu hasilnya sama. Yang perlu anak-anak perhatikan adalah permintaan soal. Nanti di soal itu anak-anak disuruh mencari FPB menggunakan cara yang mana. Tapi jika di dalam soal tidak disebutkan mencari FPB-nya dengan cara tertentu, maka anak-anak bisa menggunakan cara yang paling anak-anak kuasai. Nanti hasilnya juga sama kok. Sekian dari Pak Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.